Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kita berjumpa lagi di hari yang penuh sukacita pada hari Minggu ini. Mari kita siapkan hati kita sambut dengan penuh syukur ibadah kita. Dan saya mengundang kita bangkit berdiri bersama dan kita menyambut ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Allah pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah ke atas kita semua damai sejahtera dan kasih dari Tuhan kita, dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus dan Roh-Nya yang kudus menyertai ibadah kita dari awal hingga akhirnya. Amin. Dalam 1 Timotius 1 ayat 12 dikatakan bahwa aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau Allah yang terus memelihara hidup umat-Mu ya Bapa. Menguatkan kami dalam hari-hari yang penuh dengan perjuangan di tengah-tengah pandemi yang ada ya Tuhan. Engkau tetap memperhatikan kami semua. Bahkan ketika kami harus terjatuh oleh karena dosa-dosa kami, Engkau mengingat kami, Engkau mengundang kami kembali, bahkan Engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh mengucap syukur atas kasih-Mu itu ya Tuhan. Sekarang ya Tuhan kami membawa hidup kami, untuk kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami bawa pujian kami, penyembahan kami bawa hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sepanjang ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami semua, lawatlah kami semua ya Tuhan, setiap jemaat-Mu. Kami serahkan doa kami, ibadah kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kita percaya bahwa Tuhan terus-menerus membuktikan kasih setianya di dalam hidup kita. Mari pada hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau bersekutu di dalam Dia. Karena hanya di dalam kediamannya lah itu yang menjadi kekuatan dan kedamaian kita. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan.
kita, orang-orang yang mau hidup di dalamnya. Mari bersama-sama kita mau memuji Dia, Yesus kita yang dahsyat, yang terhebat dan terbesar di dalam hidup kita. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tangan penuh kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tangan penuh kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar. Mari katakan Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, ku ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tangan penuh kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Amin, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu di dalam kondisi ini adalah kondisi yang tidak menentu. Kita tahu betapa sulitnya kita menghadapi kehidupan ini. Tetapi biarlah kiranya hidup kita, hidup yang penuh rasa haus untuk melayani Tuhan. Dengan segenap hati kita mau melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari bersama-sama kita mengatakan pujian ini. Menyenangkan-Mu ya Tuhan, senangkan hati-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat
Shalom, jemaat gereja Isa Al-Masih, Raja Wali yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita mulai, mari bersama kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih, sekalipun masih dalam kondisi pandemi, kami masih boleh bersama-sama berbakti kepada Tuhan, beribadah kepadamu pada hari perhentian ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh tetap diberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan hidup, sekalipun kami masih di dalam masa menghadapi pandemi. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan, dan saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh sungguh mengerti akan maksud rencana Tuhan, bahwa Tuhan tetap mau memakai kami sebagai pelayan-Mu untuk menjadi saluran berkat, memuliakan nama-Mu, dan sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan. Pakailah setiap kami, berkati pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan bersama-sama melihat dari firman Tuhan dari Matius 8 ayat 14 sampai 17. Matius 8 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ada seorang ateis yang terheran-heran, khususnya ketika bencana alam Katrina terjadi di Amerika. Dia memperhatikan, dan ini yang membuatnya heran, bahwa yang pertama-tama yang begitu agresif dan berinisiatif membantu korban bencana alam ini adalah orang-orang Kristen. Dan yang membuatnya terheran-heran adalah, bukankah banyak orang yang katanya pemikir rasional, banyak orang juga yang katanya ilmuwan, berpikir ilmiah, begitu kan? Seharusnya lebih mengerti manusia. Bahkan organisasi yang dia ikuti, yaitu Asosiasi Kaum Ateis, sangat sedikit, bahkan boleh dikatakan hampir tidak ada yang menceburkan diri untuk menolong korban bencana alam. Dan ini menimbulkan pertanyaan di hatinya. Mengapa demikian? Dia juga mengamati bahwa misalnya iman Kristen itu kan melarang orang pakai narkoba. Tetapi yang dia heran adalah bahwa yang melayani orang-orang yang kecanduan narkoba adalah orang Kristen. Yang jelas dalam moral etikanya dilarang untuk menggunakan narkoba. Mengapa mereka justru menunjukkan belas kasihan dan cinta kasih untuk menolong korban yang kecanduan narkoba sampai mereka dibimbing lepas dari kecanduannya? Sehingga timbul satu pertanyaan, apakah memang untuk melayani sesama, seseorang itu harus jadi orang Kristen? Nah, ini adalah sebuah komentar yang dia tuliskan di Surat Kabar Inggris tahun 2005. Dan dia mengakui bahwa memang iman itu melahirkan cinta kasih dan sikap melayani. Jadi pertanyaan dia yang sangat menarik. Kenapa orang yang tidak percaya tidak melayani? Mengapa justru yang melayani korban bencana alam, kemudian orang yang kecanduan narkoba, adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus? Dia bertanya, apakah memang untuk melayani harus percaya? Kita kembali kepada firman Tuhan, dan kita menjawab pertanyaan tersebut. Jawabannya adalah ya. Untuk bisa melayani, kita harus sudah dilayani oleh Tuhan Yesus. Untuk bisa memberikan pelayanan, kita harus sudah menerima anugerah dari Tuhan. Kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Tapi setelah Tuhan memberikan kepada kita, maka kita bisa menyalurkannya dalam bentuk cinta kasih dan pelayanan kepada sesama kita, kepada gereja Tuhan, dan kepada mereka yang membutuhkan. Dan ini prinsip yang kita lihat di dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi. Ibu mertua Petrus terbaring sakit. Dan
Kalau kita baca bukan hanya dari Matius, tetapi juga dari Injil-Injil lainnya, peristiwa ini terjadi pada hari Sabat. Jadi setelah hari Sabat ketika lewat jam 6 itu sudah memasuki hari Minggu ya. Hari pertama. Artinya biasanya setelah selesai merayakan Sabat, orang Yahudi itu makan bersama, makan keluarga begitu ya. Jadi momen yang sangat istimewa, sama-sama sudah merayakan Sabat, melewatinya dengan baik. Biasanya yang menyediakan makanan untuk Sabat itu adalah ya jelas ibu mertua Petrus, tentu dibantu oleh istrinya, Petrus. Tetapi kita melihat saat itu acara makan malam nampaknya tidak bisa karena ibu mertua Petrus mendadak sakit demam, begitu kan? Dan saat itu Tuhan Yesus datang ke rumah ibu mertua Petrus. Dan dia menjamah ibu mertua Petrus dan menyembuhkannya seketika itu juga. Namun yang luar biasa, bahwa memang jelas sebelumnya Yesus juga banyak menyembuhkan orang. Tapi yang luar biasa adalah respon dari ibu mertua Petrus. Yaitu di ayat yang ke-15 dikatakan, ia pun bangunlah dan melayani dia. Melayani Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini luar biasa. Apa yang kita pelajari tentang pelayanan dari kisah ibu mertua Petrus yang disembuhkan oleh Yesus, dan segera setelah dia disembuhkan, seketika itu juga dia bangun dan melayani Yesus. Yang pertama, pelayanan adalah respons kepada anugerah Tuhan. Sekali lagi, poin pertama yang kita pelajari dari respon ibu mertua Petrus ini adalah pelayanan adalah respon kepada anugerah Tuhan. Ibu mertua Petrus itu biasa memasak dan menyiapkan makanan, dan itu adalah tugas dan kegiatan dia sehari-hari. Memang itu yang dia kerjakan di rumah. Tetapi hari itu berbeda, bukan? Dia sakit dan pas Yesus datang, tetapi apa yang terjadi? Ketika Yesus datang, dia memberikan anugerah kesembuhan kepada ibu mertua Petrus. Apa yang terjadi? Ibu mertua Petrus bangun seketika itu juga, melakukan tugas yang biasa dia lakukan, tetapi kali ini dikatakan, dia melayani Yesus. Apa itu pelayanan? Ibu mertua Petrus bukan melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Memang kebiasaan dia adalah memasak, menyiapkan makanan. Tetapi dia menerima anugerah Tuhan, sehingga meskipun tindakannya adalah kegiatan biasa, yaitu menyediakan makanan, memasak, dan menjamu orang, tetapi hari itu disebut sebagai pelayanan kepada Yesus. Ini yang kita pahami sebagai esensi pelayanan. Pelayanan adalah respons kepada anugerah Tuhan. Kita melayani karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Yesus berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di sini kita belajar arti dasar dari pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, artinya kita belajar di sini yang dilakukan ibu mertua Petrus ini kan kegiatan rumah yang biasa, kegiatan dapur yang biasa bagi banyak ibu. Tetapi menjadi luar biasa ketika itu dilakukan sebagai respons kepada anugerah Tuhan untuk melayani dia. Jadi pelayanan adalah respons kepada anugerah Tuhan. Ini yang membuat tindakan sehari-hari yang biasa, mencuci piring, memasak, mempersiapkan makanan, membersihkan rumah, menjadi luar biasa. Karena kita bukan melakukannya sekedar untuk melewati hari, atau supaya hidup kita di rumah lebih nyaman, tetapi kita melakukannya untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan anugerah kepada kita. Di situ nilainya. Maka tidak ada pekerjaan di rumah tangga yang sebiasa, sekecil apapun, yang tidak bernilai di mata Tuhan. Kalau kita melakukannya sebagai ucapan syukur, karena anugerah Tuhan yang begitu besar. Sama seperti yang dilakukan oleh ibu mertua Petrus. Apalagi pada saat-saat pandemi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita banyak di rumah. Dan entah sudah hampir 2 tahun, ya 1,5 tahun, hampir 2 tahun ini kita di rumah. Dan kita sudah banyak melakukan kegiatan yang rutin. Mungkin kita juga kadang-kadang merasa bosan dan capek, tetapi kita diingatkan, apapun yang kita lakukan, kalau kita melakukannya sebagai respons ucapan terima kasih kepada anugerah Tuhan, kepada Tuhan yang memberikan anugerah kepada kita,
maka itu bernilai di mata Tuhan dan menjadi berkat buat sesama yang kita layani. Inilah arti dari pelayanan. Respons kepada anugerah Tuhan. Kita perhatikan misalnya ada seorang bawahan yang kelihatannya sangat melayani atasannya. Dia sangat hati-hati, dia ingin melakukan yang terbaik. Lalu ditanya, mengapa engkau sangat hati-hati dan selalu kelihatan gugup melayani atasanmu? Iya, sebab atasan saya orangnya gampang marah. Kalau sampai ada sesuatu yang tidak beres, dia akan meledak kemarahannya dan saya akan menjadi sasarannya. Karena saya adalah asistennya. Saudara yang terkasih, orang ini dalam kondisi demikian melayani atasannya dari rasa takut. Takut kena murka. Takut dimarahin. Kita sebagai anak Tuhan harus jelas motivasinya mengapa kita melayani Tuhan. Kita tidak bisa melayani Tuhan dengan sikap seperti pegawai tadi. Dia melayani karena dia takut terhadap murka atasannya kalau dia tidak melayani. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus jelas. Kita melayani sebagai respons. Respons apa? Bahwa Yesus Kristus memberikan anugerahnya kepada kita melalui kematiannya di salib. Dia meredakan murka Allah atas dosa kita. Jadi kita melayani bukan karena takut murka Allah, tapi justru kita melayani karena sudah diselamatkan dari murka Allah oleh pengorbanan Yesus Kristus. Artinya dasarnya adalah Injil. Yesus Kristus mati bagi aku, orang berdosa. Aku sudah diampuni. Itu dasarnya anugerah Tuhan. Maka saya melayani bukan karena takut Tuhan marah, tetapi karena sudah diselamatkan dari murka Tuhan oleh kematian Tuhan Yesus. Ini arti pelayanan yang sebenarnya, dan ini adalah pelayanan yang berdiri di atas dasar yang kokoh. Injil Yesus Kristus. Yesus Kristus mati dan bangkit bagi aku, bagi kita, orang berdosa. Ini pelayanan yang benar, ini konsep pelayanan yang benar, dan ini motivasi yang menyenangkan Tuhan, yaitu ucapan syukur. Pelayanan kita, sekali lagi, bukan dari rasa takut, ingin mencegah murka Tuhan, menghindari murka Tuhan, tidak. Yesus memikul murka Allah atas dosa-dosa kita. Kita tidak perlu melakukan itu lagi, dan kita tidak bisa dengan pelayanan kita menghindari murka Tuhan. Hanya Yesus dengan kematian di salib bisa menyelamatkan kita, memperdamaikan kita dengan Tuhan, sampai kita disebut anak-anak Allah. Dan kita bisa melayani dia dengan sukacita, ucapan syukur, tanpa rasa takut. Dan karena pelayanan adalah respons kepada realita anugerah Tuhan, maka motivasi pelayanan kita juga harus murni. Dalam pengertian, tadi kita sudah bicara, jangan dari rasa takut. Takut Tuhan marah kalau tidak pelayanan, itu keliru. Yang kedua, jangan untuk meninggikan diri. Yaitu dari rasa tinggi hati. Oh, saya yang inisiatif. Ini semua adalah ide saya. Ini semua adalah prakarsa saya. Ingat, pelayanan itu respons kita. Artinya inisiatif dari Tuhan, bukan dari kita. Kita berespons. Dalam ucapan syukur kita melayani. Jadi tidak ada tempat bagi rasa takut dalam pelayanan atau ego meninggikan diri. Ini pengertian pelayanan yang benar. Kalau kita mengerti, pelayanan adalah respons kepada anugerah Tuhan. Siapa yang bisa berbangga di hadapan anugerah Tuhan? Karena yang menerima anugerah tidak selayaknya diberikan pemberian itu. Tidak ada tempat, tidak ada ruang bagi kesombongan dalam pelayanan. Tidak ada tempat bagi rasa takut dalam pelayanan. Oleh karena murka Allah sudah dipikul oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya, kalau kita sampai lupa, lalu tiba-tiba dalam proses melayani ini, baik di rumah, di gereja, dimanapun saja, terbersit pikiran, saya ini takut. Takut Tuhan marah saya tidak melayani, kalau saya tidak melayani. Atau, saya melayani ini supaya dilihat orang pelayanan, dipuji-puji. Maka kita tidak lagi melayani. Kita sedang melayani diri sendiri. Untuk cari aman, supaya katanya Tuhan tidak marah, atau supaya dilihat orang, saya pelayanan dan dipopulerkan. Saya kelihatan menjadi orang yang saleh dan rohani. Kita sudah tidak sedang melayani Tuhan. Pelayanan sejati adalah melayani Tuhan Yesus sebagai respons atas anugerah Tuhan. Bukan kita lebih dulu melayani. Yesus lebih dulu melayani kita. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Baru kita bisa mengucap syukur dengan melayani. Ibu mertua Petrus memberikan pola yang jelas.
Dia menerima anugerah Tuhan, kesembuhan, dan dia bangun seketika itu juga, dia melayani Yesus. Respons. Itu prinsip pelayanan yang penting dari Matius 8 ayat 14 sampai 17 ini yang kita belajar. Pelayanan adalah respons kepada anugerah Tuhan. Sehingga menjawab pertanyaan orang ateis di awal tadi. Apakah hanya orang yang percaya pada Yesus yang bisa melayani? Jawabannya jelas. Karena hanya orang-orang yang sudah terima anugerah keselamatan bisa melayani dalam artian yang sebenarnya. Di luar itu, tidak ada orang melayani Tuhan. Mereka hanya melayani diri sendiri. Oh, saya lakukan ini, berikan persembahan. Kalau enggak nanti dewa-dewi murka kepada saya. Itu bukan melayani. Itu melayani diri sendiri. Wah, saya juga harus kelihatan sebagai orang yang saleh melayani supaya image saya secara publik meningkat. Itu bukan melayani. Hanya orang yang sudah terima anugerah Tuhan yang bisa disebut melayani. Yang kedua, prinsip yang kedua. Identitas kita adalah pelayan atau hamba. Mengapa ibu mertua Petrus setelah dia disembuhkan seketika itu juga yang dia lakukan adalah melayani? Karena memang dia sadar. Itulah dia. Dia ibu mertua dari Petrus. Siapa Petrus? Rasul Yesus Kristus. Di antara 12 murid, dia boleh dikatakan yang paling dominan dan menonjol. Boleh dikatakan dia juru bicara, mewakili murid-murid lainnya. Ibu mertua Petrus pada dasarnya melihat dirinya bukan sebagai ibu mertua rasul terkenal. Ibu mertua Petrus tidak melihat dirinya sebagai ibu mertua juru bicara Tuhan Yesus. Tidak. Dia melihat dirinya pada dasarnya a servant, seorang hamba. Maka natural yang dia lakukan setelah menerima anugerah Tuhan, melayani. Karena tugas seorang pelayan adalah melayani. Tugas seorang hamba adalah melayani. Dari tindakan ibu mertua Petrus, kita bisa melihat ke dalam isi hatinya. Bagaimana dia melihat identitas dirinya di hadapan Tuhan yang penuh anugerah? Aku adalah seorang hamba. Hamba Yesus Kristus. Hamba Tuhan. Bukan hanya dari ibu mertua Petrus kita bisa belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus itu siapa? Rasul. Utusan khusus Tuhan untuk membawa Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Seorang teolog, seorang pengkhotbah, bahkan dipakai Tuhan menulis Alkitab. Hampir 50% dari perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Di bawah inspirasi Roh Kudus. Tetapi ketika Paulus menulis pembukaan dalam suratnya kepada jemaat di Roma, surat yang sangat penting, yang mewakili pengajaran Injil yang sangat jelas dari awal sampai akhir, apa yang Paulus tulis pertama? Roma 1 ayat yang 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Apa yang pertama Paulus sebutkan tentang siapa dia? Dari Paulus, siapa? Hamba. Hamba Kristus Yesus. Apakah ini identitas yang paling dasar dari saudara dan saya? Kita tidak boleh lupa ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mungkin CEO satu perusahaan saat ini. Kita mungkin seorang pegawai sipil. Atau kita seorang yang bekerja di pemerintah. Mungkin kita seorang pejabat. Mungkin kita seorang petinggi sebuah perusahaan yang terkenal. Mungkin kita pemimpin sebuah organisasi atau yayasan. Atau seorang dosen. Atau seorang guru. Atau seorang ahli komputer, ilmuwan. Apapun itu kita tidak pernah boleh lupa. Identitas kita yang paling utama dan paling penting. Kita adalah hamba. Sehingga apapun posisi kita di mata masyarakat setinggi apapun, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani dengan rendah hati. Mengapa? Mengapa ini harus menjadi identitas kita yang mendasar? Karena kita sudah diselamatkan. Apa itu diselamatkan? Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini, kita sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Kita bukan milik kita lagi. Kita sudah dibeli, dilepaskan dari dosa, kita bukan hamba dosa. Siapa yang membeli kita?
Yesus Kristus. Dengan apa dia beli kita? Dengan darahnya. Siapa yang milik kita ini milik siapa? Milik Yesus Kristus. Itu sebabnya kita adalah hamba Kristus Yesus. Ini identitas kita yang kita tidak pernah boleh lupa. Kamu bukan milikmu sendiri. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita adalah hamba Kristus Yesus. Dan itu satu anugerah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada seorang hamba Tuhan yang terkenal, sekarang sudah dipanggil oleh Tuhan, bernama John Stott. Satu hari dia diundang ke Argentina sebagai pembicara istimewa, ya, pembicara khusus begitu kan. Dalam perjalanan sampai di Argentina, sebelum masuk ke tempat penginapan, hujan lebat dan jalanan itu penuh dengan lumpur. Sehingga sesampainya di tempat penginapan, sepatu orang yang tinggal di sana itu penuh dengan lumpur. Dia dia tidur di satu kamar yang sama dengan seorang rekan. Rekannya ini bercerita, keesokan paginya setelah mereka istirahat tadi malam, rekannya ini terbangun oleh suara orang menyikat-nyikat. Apa itu? Ketika dia lihat, dia kaget. Pendeta John Stott sedang menyikat-nyikat, membersihkan sepatunya dari lumpur. Dia begitu sungkan, dia tidak enak dia mengatakan sesama rekan hamba Tuhan, John, apa yang kamu lakukan? Itu kamu sedang menyikat lumpur dari sepatu saya, kenapa kamu mesti berbuat seperti itu? Pendeta John Stott berkata, Yesus memerintahkan kita untuk saling mencuci kaki loh. Saya tidak bisa mencuci kaki sekarang, tapi paling sedikit saya bisa membersihkan lumpur dari sepatumu. Saudara, John Stott seorang tamu undangan khusus di Argentina, datang untuk menjadi pembicara. Reputasi yang terkenal, tapi dia tidak pernah lupa. Dia adalah seorang hamba. Dia seorang pelayan. Dia tidak melihat dirinya number one itu seorang pembicara khusus, seorang yang reputasi yang besar, yang populer begitu kan, orang istimewa yang datang ke Argentina dari Inggris untuk membawa sesuatu yang signifikan. Tidak. Pada dasarnya, John Stott selalu mengingat, at bottom, he is a servant. Dia adalah seorang hamba. Bapak Ibu Saudara sekalian, selama pandemi ini kita banyak di rumah. Mungkin di rumah kita ada yang kita sebut asisten rumah tangga. Apapun dan setinggi apapun posisi kita, baik di rumah maupun di luar rumah, kita tidak pernah boleh lupa, Bapak Ibu Saudara sekalian, di hadapan Tuhan, kita always a servant. Sekalipun kita anak Tuhan, dan itu suatu hak istimewa yang luar biasa, kita dipanggil sebagai hamba untuk melayani. Jadi apa yang kita bisa lakukan untuk sesama kita, untuk melakukan pelayanan bagi mereka, lakukan itu. That's who we are. We are servants. Itulah siapa kita, identitas kita. Kita adalah seorang hamba, apapun jabatan, posisi, gelar kita. Ada seorang yang bernama Tim Boyle. Dia adalah presiden dan CEO dari perusahaan yang buat alat-alat olahraga, pakaian olahraga, Columbia Sportswear. Sejak tahun kemarin, tahun 2020, sudah tidak lagi mengambil gaji dari perusahaannya. Kenapa? Supaya tidak ada satupun karyawan Columbia Sportswear yang kehilangan pekerjaan atau dipotong gajinya. Luar biasa. Saudara, berapa gaji dia sebelum pandemi? Tahun 2018, seluruh penghasilannya dihitung totalnya $3 juta. Dia CEO. $3 juta. Dirupiahkan kira-kira kasarnya 42 miliaran. Satu tahun, 2018. Tetapi setelah pandemi datang, banyak cabang dari Columbia Sportswear itu harus tutup. Karena salesnya turun. Karyawan terpaksa tidak masuk kerja. Tetapi karyawan yang berjumlah 3.500 ini, bagaimana mereka tetap bisa bekerja meskipun di rumah dan terima gaji? Maka tim berkata, komitmen saya tidak ambil gaji sejak pandemi sama sekali. Dia mengingat bahwa sekalipun dia seorang CEO, dia adalah hamba. Dan tindakannya ini menjadi inspirasi dan teladan bagi petinggi-petinggi perusahaan tersebut, sehingga 10 pejabat di bawahnya
Mereka memang tidak bisa sama sekali tidak ambil gaji ya, karena di bawahnya. Tapi mereka memberikan bersama-sama 15% setiap bulan dari gaji mereka. Apa akibatnya? Tidak ada satu karyawan yang tidak ada pemasukan sama sekali sampai hari ini. Dan yang luar biasa, di dalam website dari Columbia Sportswear dikatakan sejak tahun 38, perusahaan kami bisa menghadapi ombak dengan tetap melayani kebutuhan customer, kebutuhan pegawai, dan kebutuhan komunitas. Temanya, rahasianya adalah serving, melayani. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, jabatan kita apapun, pendidikan kita seperti apapun, di bawah kita itu ada berapa puluh orang sekalipun, kita tetap adalah seorang hamba. Yang harus kita lakukan, dan segala yang kita lakukan, harus dari hati yang melayani. Ini yang firman Tuhan ajarkan. Ibu mertua Petrus tidak melihat dirinya sebagai ibu mertua juru bicara Tuhan Yesus. Ibu mertua rasul masa depan yang berkhotbah hari Pentakosta nanti. Ibu mertua dari orang yang sangat terkenal. Tidak. Dia seorang pelayan. Dia seorang hamba. Sama seperti Rasul Paulus, ibu mertua Petrus, kita juga perlu melihat diri kita. Dan perlu ingat, pada dasarnya, kita adalah hamba. Prinsip yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari bagian ini kita belajar. Pelayanan adalah anugerah. Ibu mertua Petrus dengan sukacita dan sigap melayani Tuhan Yesus. Mengapa? Bukan hanya dia sudah terima anugerah Tuhan, dia berespons, seperti kita bicara poin pertama tadi, dan bukan hanya dia melihat dirinya seorang hamba, maka dia melayani, tapi yang ketiga ini yang penting. Dia ingat, dia sadar, bisa melayani adalah anugerah Tuhan. Kapan dan berapa sering Tuhan Yesus bisa mampir ke rumahnya? Tuhan Yesus sangat sibuk. Tadi ayat yang kita baca mengatakan berbondong-bondong orang datang minta disembuhkan. Dia menyembuhkan mereka, mengajar mereka, mengusir setan dari mereka yang kerasukan. Berapa sering Tuhan Yesus bisa menyempatkan diri mampir ke rumah ibu mertua Petrus? Ibu mertua Petrus ingat prinsip ini. Pelayanan adalah anugerah. Kalau kita masih bisa melayani, itu karena Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita. Bukan kebetulan. Yesus berkata, bekerjalah selama siang. Akan datang waktunya malam, di mana tidak ada seorang pun yang bisa bekerja. Kita hanya bisa melayani selama Tuhan memberikan. Di dunia ini, kita hanya bisa melayani selama Tuhan memberikan kita waktu dan nafas kehidupan. Dan setiap waktu, setiap momen adalah kesempatan, adalah anugerah dari Tuhan. Pelayanan bukan hanya respons kepada anugerah Tuhan. Pelayanan itu sendiri adalah anugerah Tuhan. Ketika kita mau melewatkan satu tawaran kesempatan pelayanan, berdoa. Karena pelayanan adalah anugerah. Anugerah diberikan. Ketika kita melewatkan satu tawaran pelayanan, belum tentu tawaran itu akan pernah muncul lagi. Bukan berarti kita mengambil setiap tawaran pelayanan, tentu kita mempunyai keterbatasan dan prioritas dan talenta yang Tuhan berikan. Tetapi, intinya, baik-baik berdoa, minta hikmat Tuhan. Ketika kita harus melewatkan satu kesempatan. Karena ingat, pelayanan adalah anugerah Tuhan. Kesempatan melayani adalah kesempatan anugerah Tuhan. Coba kita pikir sebentar. Tuhan itu sempurna dan kudus. Ya. Kira-kira siapa yang qualified untuk melayani dia? Siapa? Siapa yang bisa disebut sebagai hamba Tuhan? Ada seorang artis yang terkenal sedang mencari seorang manajer, sekretaris atau asisten pribadi. Apa persyaratannya? Apa kualifikasinya? Harus mahir berbahasa Inggris. Dan tentunya Indonesia. Harus bisa bekerja anytime dipanggil. Karena jadwal syuting bermacam-macam. Harus baik tutur katanya. Ya. Kemudian harus bisa mengatur atau mengorganisir waktu. Dan harus baik penampilannya.
supaya memberikan citra yang baik dan enak dilihat orang. Siapa yang qualified? Tidak banyak. Sangat sedikit. Sehingga ketika sampai dia menerima seorang pegawai yang qualified, dia mengatakan, dia dengan bangga berkata, nih, lihat asisten saya, lihat manajer saya. Top, the best of the best. Saya ingin bertanya, siapa sih yang qualified melayani Tuhan? Yang Tuhan bisa berkata, ini hambaku, sempurna, tidak pernah tidak taat, tidak pernah telat, tidak pernah menggerutu, selalu sukacita, selalu rendah hati. Siapa? Tidak ada. Tidak ada yang qualified. Tidak ada yang bisa mencapai standar Tuhan. Kalau mencapai standar seorang artis aja begitu sulit jadi asistennya, apalagi menjadi hamba Allah yang maha tinggi. Tidak ada di antara kita yang qualified. Tapi toh, Tuhan masih mau pakai saudara dan saya. Pelayanan adalah anugerah. Saudara dan saya tidak layak untuk melayani. Tidak layak disebut hamba Tuhan. Tidak qualified melayani Tuhan yang sempurna dan kudus. Jadi kalau kita melayani Tuhan itu bukan karena kita memberi sumbangsi sesuatu kepada Tuhan atau dia perlu kita, tetapi Tuhan justru yang ingin hidup kita berguna, berarti, berbuah bagi kemuliaan namanya. Tuhan juga punya hamba-hamba yang namanya malaikat. Dan malaikat ini kalau diberikan satu perintah untuk dilaksanakan, sempurna eksekusinya. Tidak ada yang tidak taat, tidak pernah telat, hasilnya selalu maksimal, tidak pernah kurang dari yang Tuhan inginkan. Tuhan bisa memakai mereka. Kenapa dia masih memakai kita yang sering telat, sering tidak taat, hasilnya tidak membuahkan hasil, kurang memuaskan, menggerutu, kurang bersyukur, gontok-gontokan dalam pelayanan? Kenapa Tuhan mesti pakai kita? Sangat tidak masuk akal, bukan? Kalau kita menjadi atasan suatu perusahaan, kita tidak akan pakai pegawai seperti itu. Kita akan pakai tipe malaikat yang mengeksekusi dengan sangat baik dan sempurna. Tapi Tuhan kita luar biasa penuh anugerah dan kesabaran. Dia justru memakai orang-orang yang tidak sempurna seperti saudara dan saya. Maka kita harus ingat, Bapak Ibu Saudara sekalian, pelayanan adalah anugerah. Karena kita ini adalah seperti bejana tanah liat yang sewaktu-waktu bisa pecah. Kita hanya menerima kemurahan Tuhan. Maka pelayanan ini anugerah Tuhan, jangan kita sia-siakan. Mungkin ada orang berkata, ya, saya udah capek-capek pelayanan, capek-capek berkorban, apa sih upah kita? Bisa melayani adalah upah dari Tuhan. Memang Tuhan memberikan upah juga kepada orang yang setia melayani. Tapi jangan lupa pelayanan itu sendiri sebuah upah anugerah dari Tuhan. Karena tidak semua orang dipakai oleh Tuhan. Maka kita tidak boleh menyia-nyiakan pelayanan. Lakukan dengan sukacita. Karena ini adalah anugerah Tuhan dan kita berespon pada anugerah Tuhan. Ya, dan dengan ini kita menyatakan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pelayanan seringkali kita lupa hal ini dan mengeluh. Tidak ada yang menghargai saya, tidak ada yang terima kasih kepada saya, bahkan bukan cuma tidak terima kasih, tidak disebut, dikritik dan diomongin di belakang. Oh, kurang ini pelayanannya, kurang persiapan, dan sebagainya. Sebelum kita cepat-cepat menyerah, coba dengar kutipan berikut ini dari pendeta Tim Keller, ya, ketika dia dulu masih melayani di New York. Dia mengatakan, pelayanan sejati itu apa? Kapan mulainya pelayanan sejati? Pelayanan sejati mulai ketika orang tidak lagi mengucapkan terima kasih kepada kita dan memuji pelayanan kita. Dalam bahasa Inggris dia berkata, servanthood begins where gratitude and applause end. Pelayanan sejati, kenyataan hidup seorang pelayan mulai ketika ucapan terima kasih dan tepuk tangan dari orang sudah berhenti. Kalau sekali lagi, kalau kita melayani untuk diperhatikan, diterima kasihin, dan dihargai orang, kita bukan sedang melayani Tuhan. Kita sedang melayani diri kita. Justru ketika tidak ada yang melihat, tidak ada yang menghargai, atau sangat sedikit yang appreciate, tidak banyak yang memperhatikan, dan orang tidak lagi berterima kasih karena sudah menganggap biasa, bersyukurlah. Saudara dan saya sedang menjalani hidup sebagai seorang hamba yang dipakai untuk melayani Tuhan. Di mana hanya Tuhan yang melihat. Dan dia akan memberikan upah. Apakah orang sekitar kita selama ini tidak memperhatikan kerja keras dan pengorbanan kita? Apakah kita tidak mendengar ucapan terima kasih dan penghargaan? Ingat, Tuhan penuh dengan anugerah masih mau pakai saudara dan saya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus.
yang dengan tetap melayani Dia. Jangan lupa identitas kita. Kita tuh hamba. Hamba Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, apapun kata orang, ada appreciation atau tidak, kita tetap hamba. Karena Tuhan menebus kita. Pelayanan adalah respon ucapan syukur. Bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan pelayanan itu sendiri adalah anugerah. Karena kita bisa disebut hamba, sekalipun tidak qualified jadi hamba. Dan Matius di sini mengingatkan kita, ya, ketika dia bicara soal ibu mertua Petrus dengan sikap yang kita sudah belajar tadi, dia mau mengajak kita melihat hamba itu bukan cuma identitas dari ibu mertua Petrus, bukan cuma identitas dari Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya. Hamba itu apa? Kita baca ayat 17. Matius 8. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Matius mengatakan ketika Yesus menyembuhkan orang, itu menggenapi nubuat dalam Yesaya 53. Apa itu di Yesaya 53? Hamba Allah yang menderita. Yesus Kristus. Penyakit kitalah yang dipikulnya. Kita mengira dia kena tulah. Oleh bilur-birunya kamu jadi sembuh. Hamba bukan hanya identitas ibu mertua Petrus, bukan hanya identitas kita, bukan hanya identitas Rasul Paulus dan setiap anak Tuhan. Hamba bahkan adalah identitas Tuhan kita, Yesus Kristus. Hamba Allah yang menderita. Yang dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus sekalipun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut semua yang ada di atas bumi. Dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah, Bapa kita. Kita melayani sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, respons kepada anugerah Tuhan yang begitu besar. Sepantasnya kita melayani. Dan kita adalah hamba. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk melayani dia. Dari Adam Hawa sampai nanti kedatangan Yesus 2 kali. Apalagi kita ditebus, kita adalah milik Tuhan. Kita hamba Kristus Yesus. Dan setiap kesempatan Tuhan panggil kita untuk melayani, buka pintu untuk kita bisa melayani, melakukan hal yang terkecil apapun. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Seperti ibu mertua Petrus mengerjakan hal-hal yang rutin, tapi dilakukannya untuk Yesus. Itu luar biasa. Dia bangun dan melayani dia. Biar setiap tindakan kita, baik pada masa pandemi, di rumah, atau nanti suatu saat ketika Tuhan izinkan pandemi berakhir, kita kembali kemana-mana, apapun yang kita lakukan, apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, berapa banyaknya pun harta kita, tidak pernah kita akan lupa. Aku adalah seorang hamba, aku diberikan anugerah Tuhan. Aku melayani, karena pelayanan adalah anugerah Tuhan. Aku tidak layak, tapi Tuhan yang melayakkan. Terpujilah nama Tuhan, seumur hidup aku mau melayani. Kita mau melayani Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang adalah hamba Allah yang menderita, mengasihi saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Tuhan mau memakai kami yang hina dan penuh dengan kelemahan, yang sering kali lupa pelayanan ada anugerah-Mu. Di dalam proses melayani di rumah, di luar rumah, di gereja, kami sering menggerutu, kami sering merasa terbebani, kami sering juga asal-asalan. Tuhan ampuni segala dosa kami. Terima kasih untuk kesabaran, rahmat, kemurahan, kasih setia Tuhan, yang masih terus mau memakai kami sebagai hamba-Mu. Tolong kami Tuhan dimanapun kami berada, apapun posisi kami, ingatkan kami. Kami adalah hamba-Mu, kami ada di dunia ini untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat buat sesama. Biarlah banyak orang boleh sungguh melihat kasih Tuhan. Karena ketika kami melayani-Mu, kami sedang berespon pada anugerah-Mu yang besar. Kami rindu banyak orang sekitar kami boleh melihat dan mengalami juga anugerah keselamatan dari Tuhan yang begitu besar. Sehingga pelayanan kami boleh sungguh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan melayani, untuk kesempatan memuji nama-Mu, untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu. Biarlah seluruh hidup kami adalah ucapan syukur atas anugerah Tuhan yang tidak terkira.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Warta Jemaat 8 Agustus 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Wilson Suwanto atas pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada kebaktian hari ini. Beliau adalah seorang dosen di STT Reform Indonesia dan melayani di GKY Kelapa Gading. Dan terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian untuk melayani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Webinar Persekutuan Wanita GIA Raja Wali mengundang kaum wanita Unike untuk hadir dalam seminar yang diadakan secara daring melalui Zoom meeting pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 pada pukul 17.30 sore dengan tema Loving Myself. Pembicara Saudari Karina Negara. Beliau adalah seorang psikologis dan co-founder of Calm dan dibantu bersama Ibu Dia Gita sebagai host. Mari seluruh kaum wanita kiranya dapat mempersiapkan waktu untuk bergabung di dalamnya. Persekutuan Pria Giar. Kaum pria dapat mempersiapkan diri untuk bersekutu dalam persekutuan yang diadakan melalui Zoom meeting pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 jam 7 malam dengan tema 10 Tulah Mesir vs Covid. Pembicara Dr. Bambang Nursena. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menggerakkan hati setiap kaum pria untuk bergabung dan belajar bersama dalam pengenalan akan Tuhan. Ucapan terima kasih. Gembala, rohaniawan, dan majelis jemaat GIA Raja Wali mengucapkan terima kasih kepada Saudari Eva Santo Lukito, mahasiswi STT Abdiel Ungaran, yang telah menyelesaikan masa praktik lapangan selama 2 bulan di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Raja Wali. Kiranya Tuhan Yesus yang memimpin dan menyertai pendidikan Saudari Eva selanjutnya, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Sekian warta jemaat yang dapat diperhatikan. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Shalom Jemaat GIA Raja Wali. Saya Eva, mahasiswa STT Abdiel yang sudah menyelesaikan praktek 2 bulan di GIA Raja Wali. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa praktek di GIA Raja Wali. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih untuk Gembala, Majelis Rohaniwan, dan Jemaat GIA Raja Wali yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa praktek di sini, mendukung saya, membimbing saya, dan mengajak saya untuk mengikuti berbagai pelayanan di tempat ini. Saya mau mengucapkan banyak permohonan maaf apabila ada kata, sikap saya, atau pelayanan saya yang mungkin kurang berkenan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Di bulan wanita ini kami PWK Unike GIA Raja Wali mempersembahkan cerita bersambung Maria dari Betania dalam 3 episode. Episode pertama hari ini dimulai dari peristiwa di rumah saudarinya Maria yang bernama Marta. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Maria mempunyai 2 saudara, yakni Marta dan Lazarus. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sedang melakukan perjalanan pelayanan. Sebagaimana biasanya Tuhan Yesus berkeliling sambil berbuat baik dan menebarkan berkas-berkas cahaya serta pengaruhnya yang baik sebagai terang dunia yang sejati. Suatu ketika, Tuhan Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung yang bernama Betania. Kampung ini tidak jauh dari Yerusalem yang menjadi tujuan perjalanan Yesus. Menarik sekali, karena di situ ada seorang perempuan yang bernama Marta yang menerima Tuhan Yesus dan murid-muridnya untuk mampir di rumahnya. Dan Marta menyambut mereka dengan senang hati. Menyambut tamu yang datang ke kampung memang sudah menjadi budaya pada waktu itu. Dan Maria membuka rumahnya bagi Yesus dan murid-muridnya. Mungkin saja di Betania sudah banyak yang mendengar tentang Yesus, tetapi tidak semua mendapat kesempatan untuk membuka rumahnya bagi Yesus dan para muridnya. Sebagai nyonya rumah, Marta tidak jauh berbeda dengan teman wanita lainnya. Namanya juga ada tamu, sudah pasti tidak sekedar membuka pintu, namun juga menyiapkan makanan dan minuman. Ya, pasti sibuk. Marta ingin memberikan yang baik, apalagi tamunya ada sekitar 13 orang, jumlah yang lumayan bukan? Marta mengeluarkan makanan, kue, minuman, buah-buahan, sampai Marta mulai merasa capek. Ya, karena dia ternyata bekerja sendiri. Saudara-saudaranya tidak ada yang membantu. Lazarus tidak ada.
Maria, ya, di mana Maria? Marta mencari dan dia melongok ke ruang tamu. Dan ya ampun Maria, mengapa Maria duduk dekat Yesus? Serius lagi mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Marta pun tidak tahan. Ia datang mendekat kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Sepertinya Marta tidak berani menegur Maria. Dalam hati Marta, harusnya Tuhan Yesus lebih tahu. Masakan nggak lihat saya melayani begitu sibuk? Marta berharap Tuhan Yesus akan menegur Maria. Marta berharap juga Tuhan Yesus akan memuji Marta yang begitu sibuk melayani. Akan tetapi betapa terkejutnya Marta karena justru Tuhan Yesus memperingatkan dan menegur Marta. Kata Yesus, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Marta terdiam. Sekiranya ia boleh menangis, dia akan menangis. Tetapi ceritanya hanya berhenti di bagian Tuhan Yesus yang berkata-kata. Sungguh di luar dugaan. Jikalau Tuhan Yesus ternyata lebih menilai hati seorang perempuan yang mau mengenalnya, mau mendengar pengajarannya daripada melayaninya secara lahiriah. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak menghargai usaha Marta dalam menyambut Yesus. Tetapi Tuhan Yesus ingin Marta tahu yang lebih utama dan yang lebih penting, dan itulah yang dilakukan oleh Maria. Maria dari Betania telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Demikian kata Yesus. Maria dari Betania dikaruniai Tuhan untuk mengetahui waktu, mengetahui kesempatan yang terbaik untuk duduk di bawah kaki Tuhan, untuk belajar mengerti kehendak Tuhan. Jika kita seperti Maria memprioritaskan duduk di kaki Yesus dan mendengarkan Dia, kita akan mendapatkan pengertian serupa dengan Maria. Gairahnya bagi Kristus dan keyakinan imannya dalam rencana bagi kehidupannya. Mungkin kita tidak mendapatkan Yesus yang duduk di ruang tamu kita, tetapi kita mempunyai firman-Nya, Alkitab. Dan daripadanya kita mempunyai seluruh pengetahuan dan pengertian yang dibutuhkan untuk hidup dengan penuh keyakinan dan kemenangan di dalam Tuhan, serta iman yang pasti seperti Maria dari Betania. Di tengah kesibukan kita, kiranya Tuhan Yesus pun menemukan jemaat Gia Raja Wali yang selalu menyediakan waktu untuk Tuhan, untuk belajar mengerti kehendak Tuhan. Amin. Berjumpa kembali dalam cerita bersambung episode minggu depan. Tuhan memberkati. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah memperhatikan beberapa pengumuman, tiba saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita tetap mendukung setiap pekerjaan Tuhan di gereja kita. Persembahan dapat disampaikan melalui transfer rekening seperti yang sudah tercantum dalam warta jemaat yang ada. Satu bagian firman Tuhan yang mendasari persembahan kita, saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita bersyukur dalam kondisi apapun pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna, dan Tuhan pasti membukakan banyak jalan-jalan berkat bagi kita semua. Mari saya mengundang kita akan bersama berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau Allah yang terus memelihara hidup kami, hidup setiap jemaat-Mu. Sehingga ketika kami dapat memberikan persembahan kami ya Bapa, biarlah ini sungguh memuliakan nama Tuhan. Seberapapun yang kami dapat berikan, biarlah kami dapat berikan dengan ucapan syukur ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan bahwa persembahan ini untuk pekerjaan-Mu bagi pelebaran kerajaan surga di gereja-Mu tempat ini Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Kami berdoa untuk para wanita di gereja-Mu ya Bapa, yang terus berjuang, terus berkarya, mereka yang terus menguatkan keluarga di tengah-tengah pandemi yang ada, mendampingi anak-anak sekolah dari rumah, mereka mendampingi suami di tengah-tengah segala pergumulan,
ataupun mereka yang terus berjuang sebagai single parent, mereka yang studi, mereka yang terus berusaha, mereka yang berkarir, semuanya di dalam perhatian dan perlindungan Tuhan. Tuhan beri kekuatan, pertolongan dan penyertaan atas mereka. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Pendeta Wilson Suwanto ya Tuhan. Kau berkati keluarganya, Kau berkati pelayanannya ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau memakai hamba-Mu ini menjadi berkat dimanapun hamba-Mu ini Engkau utus, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa, bersyukur atas Saudari Eva Santa yang sudah belajar selama 2 bulan di gereja-Mu tempat ini. Biarlah apa yang sudah dipelajarinya bermanfaat ya Tuhan, untuk memperlengkapi studinya, memperlengkapi kehidupannya, supaya di dalam hidup dan pelayanannya menjadi berkat dimanapun anak-Mu ini berada. Memberkati studinya lebih lanjut Tuhan, sehingga apapun yang digumulkan, apapun yang dicita-citakan, semua di dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, untuk segala keterbatasan yang ada, jemaat-Mu Tuhan, Engkau tetap memelihara mereka Tuhan. Pulihkan keluarga demi keluarga ya Bapa. Kesehatan, usaha, ekonomi, dan kerinduan mereka untuk tetap bersekutu dan beribadah. Beri hati yang terus memiliki kerinduan ini ya Tuhan. Sehingga di dalam doa, di dalam persekutuan yang mereka ikuti, semuanya dapat membuat iman mereka semakin teguh ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terkhusus mereka yang terpapar ya Tuhan oleh karena COVID-19, kiranya Tuhan tolong mereka, baik mereka yang harus dirawat maupun harus isolasi mandiri ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, beri damai sejahtera, sehingga tetap memiliki semangat, pengharapan bahwa Tuhan pasti menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami terus menyerahkan pemerintah kami ketika mereka berusaha untuk mengatasi pandemi ini ya Tuhan. Berkati pemerintah kami, vaksinasi massal yang terus dikerjakannya, bahkan semuanya dapat diusahakan untuk menjaga protokol kesehatan sehingga pandemi ini cepat berlalu ya Tuhan. Inilah seru doa kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa oleh karena kasih setia-Mu. Dan kami sebentar akan mengakhiri ibadah kami. Kami bersyukur ini kesempatan yang indah. Tuhan sudah memberi kesempatan kami untuk kami dapat menghadap hadirat-Mu dalam ibadah kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan setiap doa kami ini di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri bersama. Sekarang arahkan hati kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.